Yo, balik lagi sama gue di Channel Martin. Dan ya, pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate untuk Bitcoin dan juga Shiba Inu, teman-teman ya. Jadi kemarin juga ada beberapa yang komen kalau misalkan mic saya di samping itu pas pakai headset cuman kedengaran sebelah. Nah, coba kalian dengar lagi, apakah sekarang sudah saya pindahin mic-nya di tengah-tengah dan masih sebelah doang kedengarannya gitu ya. Coba kalian tulis di kolom komentar ya teman-teman ya. Itu sedikit intermezzonya. So, kita lihat market ya di hari weekend, di hari Sabtu kembali lanjut koreksi ya. Dan Fear and Greed Index kita lihat adanya penurunan lagi. Kemarin tuh di level 60 ya, sekarang ada di level 58 ya. Menandakan orang-orang yang kemarinnya udah mulai greed kembali dan udah mulai netral lagi, balik lagi karena marketnya wah Bitcoinnya lanjut koreksi lagi gitu ya. Dan ditambah juga institusi sebesar BlackRock ya, 2 hari terakhir di tanggal 24-25 April ini for the first time nggak beli sama sekali gitu, malah disusul dengan penjualan dari beberapa institusi lainnya yang menandakan memang market benar-benar wait and see untuk kondisi khususnya di bulan Mei gitu ya. Dan ya kita lihat juga altcoin kebanyakan mengalami penurunan juga ya, mulai dari ada yang 2% gitu ya, 5% ya, beragam lah ya, 2-10% nih, ada belasan persen bahkan nih Aptos ya, Habar ya. Habar memang turun dalam sih, kita lihat dulu ini render 8%-an ya. Kemudian ya ini tahu, kemudian nih ada Wave ya 14,5% ya, pokoknya kisaran 2% sampai 15% lah ya, beragam. Kemudian kita lihat juga di sini ya Bitcoin ETF flow ini per 26 April untuk BlackRock-nya belum rilis ya, belum rilis untuk data pembelian mereka seberapa banyak. Cuman ya beberapa institusi lain masih ada jual ya. Kemudian belum ada beli lagi. Ini ada satu beli 5,4. Kemudian dari outflow GBTC masih keluar atau penjualan 82,4. Overallnya masih minus 83,6. Tinggal kita lihat untuk BlackRock-nya ya, seberapa banyak dia beli atau malah masih belum beli juga teman-teman ya. Itu yang kita nanti pantau lagi ya. Belum keluar nih datanya per 26 April untuk BlackRock. Mungkin agak siangan ya, sejam 2 jam lagi mungkin udah keluar. Kemudian juga Maxpain ini 96.000 Bitcoin option expire, set Maxpain di 61.000 teman-teman. Ini artikelnya 17 jam yang lalu ya. Jadi memang biasanya kalau ada expired ya, Bitcoin expired itu biasa ada juga yang namanya Maxpain. Nah, di sini kita bisa lihat bersama-sama ya, Maxpain itu ada di angka 61.000. Maksudnya gimana, Bro? Bisa aja market itu mendekati level Maxpain-nya di 61.000 ya. Nggak selalu hit ya, tapi biasanya mendekati, let's say di 61.000, oh di sekitar 62.000 gitu ya. Jadi contohnya seperti itu, nggak plek-plekan pasti visit 61.000 kalau misalkan teman-teman mau lihat dari segi Maxpain gitu ya. Memang adanya pergerakan turun tapi tidak selalu hit ya target Maxpain-nya. Oke. Jadi kemarin juga sudah ada saya bahas untuk Bitcoin key levelnya ya, semalam sih lebih tepatnya jam 11 jam yang lalu. Dan juga ada Pixel juga teman-teman. Mungkin yang tertarik melihat Pixel ya, area-areanya bisa dipantau ya video kemarin. Oke, kita lihat dulu untuk si Bitcoin. Ya, Bitcoin overall secara daily ya tadi closing di 63.740-an dolar. Kemudian next candle sekarang ini tadi sampai 62.400-an dolar ya. Karena semalam juga sudah saya sampaikan, saya pribadi pengennya untuk si Bitcoin lanjut naik, tapi apa boleh buat, di sini kita melihat bearish sign ya. 3 candle ini menggambarkan untuk setidaknya Bitcoin itu bisa lanjut turun. Bisa invalid gak? Bisa. Bagaimana? Kemarin atau di video semalam juga sudah saya sampaikan, minimal kita harus lihat dia mampu break impulsif dulu, men-take out level area highest terakhir di 62.700 dolar untuk dia visit di 70.000 dolar. Tapi ya kita dapatkan memang lemes ya, pergerakannya lemes. Pergerakannya memang lemes teman-teman. Jadi ini dia lagi tes ya ke SNR Bitcoin sebelumnya yang cukup kuat ya, di sekitar level 62.300 sampai ya 63.000 dolar sekarang gitu ya. Resikonya apa? Kalau ada area ini jebol, maka dia akan coba visit ya di next area target. Ini sedikit tipis karena 1 2 3 4 kena touch, kemudian dia rebound ya. Secara daily kita bisa lihat tail candle visit di 60.700 sampai 60.850 dolar ya. Kemudian kalau misalkan area itu bahkan jebol juga ya, red candle itu closing di bawah itu ya possible
untuk masuk akhirnya bener-bener officially masuk. Sebelumnya kan hampir nih tail candle-nya nyentuh ya untuk masuk ke box ajaib. Ya, bagaimana teman-teman masih ingat box ajaib atau tidak gitu ya? Dan ya masih possible sekali untuk dia visit box ajaib before dia mungkin mendapatkan rebound teman-teman ya. Hopefully lah ya, atau dikasih fake out sedikit ke 55 ribuan dolar ya, it's okay gitu ya. It's another discount teman-teman yang kita tunggu-tunggu ya. Tinggal DCA lagi gitu kan, simple. Dan kalau kita lihat juga secara time frame 4 jamnya, ini juga outlook yang saya bahas di video kemarin gitu ya. Kalau kita lihat secara overall momentum memang setelah dia reject ya dari terakhir kali 72.700 dolar, dia turun, kemudian adanya retrace menaik. Kita lihat ini box merah. Sebelumnya ini SNR si Bitcoin sebelumnya. Ya, kemudian kita juga gunakan bantuan kakek Fibo dari swing high ke swing low, kita juga mendapatkan golden ratio 0,5 sampai 0,6 ya. By the time harga itu visit kemudian rejection. Nah, possible apa? Possible yang namanya dead cat bounce pattern ya. Price naik untuk sekedar retest sebelum dia create yang namanya lower low dari low point atau swing low terakhir dia di sini. Ya, possible teman-teman, di sini kan high ya. Kemudian dia create lower high and then low and then potensi lower low ya. Di area sini yang saya markingin semalam. Ya, di sekitar 56.000 sampai 57.500 dolar lah. Ya, kalau kita lihat secara detail secara time frame 4 jamnya. Ya, untuk si Bitcoin. Minimal kalau kita mau lihat lebih detail lagi ya, ini adalah outlook sebelumnya juga. Ini coba saya hapus dulu teman-teman ya. Oke, saya hapus dulu biar kita make it clear teman-teman. Nah, ya. Kita lihat di sini adalah sebelumnya dia nge-grab likuiditas nih. Ya, kita bisa lihat banget dengan jelas di sini terakhir kali low point-nya, kemudian dia grab likuiditas. Ya, pada pergerakan di 25 Maret. Harga naik ya, sempat nge-spike bahkan tes lagi ke previous high. Kita lihat di lower time frame ya, time frame 1 jam. Ya, harga masih dapat reaksi di situ, berarti menandakan ya buying powernya masih kurang lah ya. Naik sekedar retest kemudian dia berangsur turun ya, dan juga setelah rilis data semalam gitu ya, melanjut turun. Ini sempat naik sampai 64.800-an dolar, tapi harga langsung didorong turun lagi. Kemudian kita bisa perhatikan juga di sini, ini adalah low sebelumnya mendapatkan reaksi, tapi sekedar retest terhadap EMA21 nih, time frame 1 jam. Kemudian harga turun lagi gitu ya. Dan ini hampir masuk ke zonasi next area target demand ya, di box putih ini. Ini di level area range 61.800 sampai 62.300-an dolar. Ya, jadi bisa sekali di prepare untuk visit area ini dulu aja. Nih, tahanan ini dulu aja. Nanti baru teman-teman lihat reaksinya seperti apa. By the way, ini kan weekend gitu ya, biasanya low volatile, tapi kita lihat reaksinya kurang begitu bagus ya. Tinggal kita lihat aja apakah dari sini dia cuman V-shape recovery gitu ya, bikin tail candle aja kemudian recover lagi, atau malah dari sini ya sideway aja teman-teman. Ya, jadi ini menjadi key level untuk si Bitcoin posisi saat ini. Ya, kalau weekend aja ini jebol, ya maka possible untuk dia visit area bawahnya lagi kalau benar-benar lemas gitu ya, orang-orang buang barang. Ya, balik lagi ke 60.000 dolar. Oke. Ini untuk sekilas Bitcoinnya juga sudah saya sampaikan. Dan untuk area target resisten terdekatnya, ini secara time frame 1 jam di area sini ya, 63.770 sampai 64.100 dolar untuk si Bitcoin ya. Oke. Dan kita akan bahas Shiba ya. Jadi kita akan menggunakan CoinEx. Ini ada salah satu exchange juga teman-teman. Jadi kalau misalkan mau buka webnya itu bisa menggunakan VPN juga, atau kalian bisa langsung download aplikasinya. Ya, ini by the way lagi adanya promo dari mereka. Yang mau join silahkan gitu ya. Oke, di sini juga masih ada promo juga nih, sampai hadiahnya itu grand prize poolnya 20.000 USDT gitu ya. Kemudian untuk aplikasinya sebentar nih ya. Jadi bisa langsung juga untuk kalian download aplikasi di handphone kalian masing-masing. Misalnya kalian yang malas untuk di website bisa juga gitu ya. Oke, jadi tanpa basa-basi lagi, ini juga sedikit saya tambahkan ya. Ini ada newbie eksklusif, jadi mungkin buat teman-teman yang baru bisa bahkan mendapatkan 100 dolar ya offernya nih. Ya, tuh ada cashback dan lain sebagainya. Kalian tinggal ikutin aja nih ya. Langsung kita lanjut ya untuk lihat di market ya. Kita klik untuk future tradingnya. Oke. Dan kita cari Shiba ya.
Di sini juga banyak ya teman-teman pilihan altcoinnya. Kemudian kita full screen aja ya, seperti biasa. Di sini bisa juga ya, time frame-nya juga cukup banyak ya. Kita lihat yang secara daily dulu. Oke ya, untuk Shiba kita lihat secara daily-nya. Sebetulnya di sini juga terbentuk sebuah range ya, kita bisa gunakan seperti ini. Ini kita ganti dulu ya, jangan warna putih, and then kita agak tebelin ya. Ya, di sini adanya trendline resistance juga. Kita lihat di sini beberapa kali ke atas, 1 2 3 4 kali ke atas ya trendline resistance-nya. Meanwhile juga di sini kita bisa gunakan juga ya sebuah trendline support. Ya, kelihatannya memang untuk Shiba ini sudah break. Cuman yang perlu diperhatikan untuk Shiba juga ya, ini coba saya markingin, ini adalah area previous supply-nya dia, teman-teman. Ya, terakhir kali price test area ini kemudian reject strong nih dari 0,0278 sekitar area itu dolar. Ya, posisinya sekarang ini dia lagi retest, teman-teman. Retest terhadap apa? Ini coba saya markingin kembali ya. Nah, di sini. Ini tandain pakai box warna putih aja ya. Retest terhadap area support sebelumnya. Ya, di sini ada support and then become resistant, sudah mampu di flip lagi become support, teman-teman. Ya, jadi ini adalah tahanan untuk Shiba atau retestnya sekarang. Ya, di level berapa, Bro? 0,02388 sampai 0,0246 dolar. Ya, sekitar area itu untuk Shiba. Ya, untuk yang nanyain Shiba secara daily ya, so far dia sudah mampu break, ketahan di area supply-nya, kemudian dia lagi retest terhadap trendline support, trendline-nya nih, resistance become support, dan juga trendline SNR si Shiba sebelumnya secara daily. Kemudian kalau kita gunakan Fibo juga dari swing low ke swing high-nya ya, maka di sini juga kita mendapatkan ya golden ratio nih 0,5 sampai 0,3 yang lagi dites sama Shiba ya. Jadi ini adalahnya confluence of support untuk Shiba. Meanwhile kalau misalkan kita lihat Bitcoin ini keseret turun, tapi lihat penurunan Shiba sebelumnya cukup dalam. Dan sekarang penurunannya tidak sedalam waktu Bitcoin hit 59.000 dolar lah ya. At least Shiba di sini menunjukkan masih cukup strong, teman-teman. Ya, melawan atau dari gempurannya si Bitcoin. Ya, kalau dia pun masih keseret turun gitu ya. Ini Bitcoinnya turun, akhirnya Shiba turun lagi. Ya, tapi yang perlu teman-teman perhatikan, kalau dia turunnya tidak ke lowest point sebelumnya waktu Bitcoin sama-sama di 59.000, let's say Bitcoinnya turunnya ke 60.000 ke 59.000 lagi. Dia masih kuat. Level area berapa, Bro? Di sini, teman-teman. Nah, bisa dipantau secara bersama. Ya, di level area ini. Ini di sekitar 0,0219 sampai 0,0228 dolar. Ya, jadi bisa diperhatikan sekali lagi yang menjadi next area target. Ya, hopefully Shiba walaupun let's say keseret arus lah gitu ya, bahasanya keseret arus, ya minimal dia wajib bertahan di level area yang saya infokan barusan di box warna hijau ya, before dia mungkin melanjutkan penguatannya kembali. Secara overall memang dia sudah mampu break ya, nggak menutup kemungkinan untuk dia bikin tail candle atau tes lagi ke box hijau before dia melanjutkan penguatannya kembali gitu ya di sini. Nah, kurang lebih seperti itu kalau misalkan memang dia ke bawah arus ya, keseret sama si Bitcoinnya. Yang perlu diwanti-wanti adalah kalau misalkan bahkan di lowest area ini ya Shiba jebol, teman-teman. Jangan sampai kalau dia jebol ya bullish momentumnya lebih melemah, and then ya possible untuk koreksi lebih dalam lagi gitu ya. Dan kita lihat juga by the time dia mampu break pump ya, cukup impulsif, kemudian koreksinya ini benar-benar korektif banget ya. Ini salah satu hal yang cukup baik untuk di pergerakan Shiba Inu. Yang tinggal kita lihat adalah ketika dia mampu retest, break ya, mampu take out area supply sebelumnya, and then untuk melanjutkan penguatannya yang ngejar ke previous high-nya atau bahkan ngejar ke ATH lamanya ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Shiba ya, juga dengan beberapa area krusial secara daily. Hopefully bisa terbantu. Jangan lupa analisa sebelum make decision atas transaksi masing-masing. Sampai jumpa untuk next video. Salam profit.